mengenal keris Sunda dan penyebaran para empu Pajajaran. Keris merupakan salah satu jenis senjata tajam yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara. Dengan bentuknya yang khas, keris sangat mudah dikenal dan dibedakan dengan jenis senjata tajam lainnya. Menurut beberapa ahli sejarah dan tokoh budaya di Pulau Jawa, keris semata-mata tidak hanya berupa senjata saja, namun fungsi dan kedudukannya lebih tinggi dari senjata tajam biasa, sejenis pedang, belati, golok, tombak, dan lain sebagainya. Menilik dari sejarah, keberadaan keris menjadi sebuah ageman atau genggaman seseorang yang menjadikannya sebuah simbol identitas si pemilik keris. Dengan kesepakatan dan adat serta budaya yang berkembang, keris bisa dikatakan bukanlah senjata tajam biasa, namun keris lebih mengarah kepada sebuah pusaka yang memiliki fungsi serta makna filosofi yang tinggi di dalamnya. Secara umum, hampir seluruh masyarakat mengenal bahwasanya keris adalah senjata atau pusaka yang berasal dari suku Jawa atau sekitaran wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Namun jika kita melihat secara keseluruhan adat budaya yang ada di Nusantara ini, terdapat banyak daerah yang juga ternyata memiliki ciri khas senjata keris, seperti daerah Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Barat atau Sunda, dan bahkan sampai ke negara-negara luar seperti Malaysia, Brunei, dan negara lainnya. Berbagai macam jenis keris yang tersebar di berbagai daerah memiliki nama dan bentuk yang berbeda-beda. Peran besar seorang pandai atau empu sangat mempengaruhi keanekaragaman bentuk serta nama pusaka tersebut. Setiap pusaka atau senjata yang handal sudah pasti dibuat oleh seseorang yang juga memiliki kemampuan tinggi dan mumpuni di bidangnya. Jika melihat periodisasi keris, secara umum di Indonesia dibagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman kuno, zaman Madya kuno, zaman sepuh tengahan, zaman tengahan, zaman enom, dan zaman kamardikan. Pada zaman kuno, periodisasi keris masih dibagi dua masa, yaitu masa kadewatan dan masa kabudan. Berbicara mengenai asal mula penciptaan keris, belum bisa dipastikan secara jelas kapan dan di mana pertama kali dibuat. Namun jika melihat jejak sejarah dan adat budaya yang masih terjaga sampai saat ini, kemungkinan besar keris pertama kali muncul dan dibuat di Pulau Jawa. Terdapat beberapa bukti akan keberadaan keris pada masa lalu yang tercatat dan terpahat pada relief-relief candi, salah satunya di Candi Borobudur. Dalam beberapa naskah-naskah kuno, terdapat beberapa sumber yang banyak menyinggung tentang keris, baik dari sisi sejarah, ragam jenis dan nama, serta cerita mengenai jalur penyebaran para empu sakti di Nusantara. Jika berbicara mengenai seorang empu pembuat keris, sangat berkaitan dengan beberapa naskah kuno. Dalam salah satu literatur tua masyarakat Sunda, yaitu naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, telah diketahui bahwa keris adalah salah satu budaya yang telah ada di dalam kehidupan masyarakat Sunda. Naskah yang berangka tahun 1518 Masehi itu menuliskan, keris adalah salah satu pekakas atau senjata hasil tempaan yang ada di wilayah tersebut sejak beberapa generasi terdahulu. Jika keris telah ada di dalam kehidupan budaya orang Sunda sejak masa awal-awal kerajaan, sudah pasti banyak empu handal yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam tutur lisan yang kemudian dituliskan dalam sejumlah naskah lama perihal Tosan Aji, diriwayatkan nama dan perjalanan sejumlah empu pandai tanah Pajajaran. Dalam serat Paniti Kadga misalnya, pada bab namanipun para empu ing Pajajaran,
Dalam uraiannya dinyatakan bahwa Pajajaran memiliki banyak empu dan lestari dalam beberapa generasi. Dalam hal ini naskah tersebut setidaknya menyebutkan beberapa nama empu Pajajaran yang sangat terkenal akan kepandaiannya dalam bidang pembuatan keris. Sejumlah nama empu yang disebutkan adalah Empu Anjani. Lalu ada pula Empu Marcukunda, ayah dari seorang empu lain yang juga cukup terkenal, yaitu Empu Manca. Dan dari Empu Manca lahir 4 anaknya yang juga berprofesi sebagai ahli tepa, yaitu Empu Kuwung, Empu Hangga, Empu Keleng, dan Nyimbok Sombro. Para empu pandai yang disebutkan di atas adalah beberapa empu sepuh yang kemudian melahirkan para empu yang menyebar ke berbagai daerah, khususnya ke daerah Jawa Timur dan Sumatera. Beberapa pecinta dan peneliti keris telah melacak tentang jalur awal dari penyebaran para empu di Nusantara. Salah satu sumber menyebutkan pada masa Kabudan atau pada awal masa abad ke-6 sampai abad ke-10, empu pandai keris bermula berasal dari Pajajaran atau Pasundan, yang dimulai dari Empu Windu Sarpa yang berkedudukan di Pajajaran, Empu Andayu Sangkala yang berkedudukan di 2 kerajaan, yakni Kerajaan Pajajaran dan Jenggala, Empu Kajatsari dari Pajajaran yang memiliki 2 orang putra, yaitu Empu Kajatwisesa dan Empu Brahmakedi, yang keduanya juga berkedudukan di Pajajaran. Dari keturunan Empu Kajatwisesa terlahir empu Pajajaran yang sangat terkenal, yaitu Empu Anjani. Dari Empu Anjani terlahir Empu Marcukunda yang berkedudukan di Pajajaran. Beliau memiliki 2 orang putra. Yang pertama Empu Sanggabumi yang berkedudukan di Kerajaan Pagaruyung, Sumatera, dan menjadi leluhur para empu di wilayah tersebut. Yang kedua Empu Manca yang berkedudukan di Pajajaran dan memiliki 4 orang anak yang sebagian besar menyebar ke Jawa bagian timur, yaitu Empu Hangga, Empu Keleng, dan Empu Sombro. Mereka berkedudukan di Majapahit dan menjadi sesepuh empu di wilayah Jawa Timur. Lalu Empu Kuwung yang meneruskan ayahnya yang berkedudukan di Pajajaran. Beliau memiliki 5 orang anak, yaitu Nimbok Sembaga, Ki Bekel Jati, Ki Panekti, Ki Jaka Suratman, dan Ki Galahita. Dari kesemuanya itu kemudian menyebar dan berkedudukan di Tuban, Jawa Timur. Jika menelisik mundur lebih jauh ke zaman Kadewatan, yakni 1 zaman sebelum masa Kabudan atau yang berlangsung sebelum abad ke-6, maka kerajaan-kerajaan yang tercatat dalam sejarah Pulau Jawa pada masa itu ialah Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, dan Kerajaan Kendan. Dan lagi-lagi ketiga kerajaan tersebut berletak di wilayah Jawa bagian barat atau yang sekarang dikenal dengan Tanah Pasundan. Dalam beberapa catatan para peneliti yang terdapat pada beberapa naskah kuno dan ditambah juga dengan cerita rakyat yang sudah ada secara turun-temurun, pada zaman tersebut telah ada beberapa tokoh yang terkenal dengan karya keris ciptaannya. Yang pertama Empu Ramahadi atau juga disebut Empu Ramadi. Beliau hidup sekitar tahun 125 Masehi. Semasa hidupnya beliau memiliki 3 karya keris ciptaannya yang diberi nama Sang Larngatap, Sang Pasupati, dan Sang Cundrikarum. Yang kedua Empu Sakahadi atau juga disebut Empu Iskadi yang hidup pada tahun 216 Masehi. Beliau menciptakan keris yang diberi nama Sang Jalak Dinding atau disebut juga dengan nama Jalak Jinjing. Yang ketiga Empu Sukmahadi hidup di sekitar tahun 230 Masehi dan menetap di Jawa Timur. Beliau membabar 1 pusaka saja yang diberi nama Sang Kala Hamisani. Yang keempat Empu Brahma Kedali. Beliau hidup sekitar tahun 261 Masehi. Beliau memiliki 2 karya bila pusaka yang diberi nama Sang Balebang dan Sang Tilam Upi. Yang kelima Empu Saptagati. Beliau hidup di sekitar tahun 165 Masehi dan menciptakan 3 keris yang bernama Sang Jaka Serang, Sang Supana Sidik, dan Sang Jantra. Yang keenam Empu Pujagati. Beliau hidup pada zaman negeri Purwacarita sekitar tahun 418 Masehi.
dan menciptakan dua keris yang diberi nama Sang Supanaluk dan Sang Bangodolog. Yang ketujuh, Empu Sanggagati. Beliau hidup sekitar tahun 420 Masehi dan menciptakan dua bilah keris yang diberi nama Sang Kargan dan Sang Setan Kobar. Yang kedelapan, Empu Dewayasa I. Beliau hidup sekitar tahun 522 Masehi dan menciptakan tiga pusaka yang diberi nama Sang Ron Bakung, Sang Yuyu Rumpung, dan Sang Dadap Ngerak. Dan yang terakhir ialah Empu Dewayasa II. Beliau hidup di zaman Purwa Carita ketiga. Beliau menciptakan tiga bilah keris pusaka yang bentuknya sama persis dengan pusaka buatan Empu Dewayasa I, yang kemudian diberi nama Sang Curubuk, Sang Kebolajer, dan Sang Kabor. Demikianlah cerita tentang upaya untuk menguak asal mula penciptaan keris, yang sekaligus mencari jejak para ahli tempa atau empu pada masa awal-awal peradaban keris. Dari sekian banyak catatan cerita dan sumber yang menjelaskan tentang keris, hampir sebagian besar menyebutkan bahwasanya keris adalah produk budaya asli Nusantara yang berawal diciptakan dan berpusat di Pulau Jawa, atau lebih tepatnya Jawa bagian barat.